drag liar itu. Drag Kalau drag liar itu dulu pernah. taruhan Biasa, ya, taruhan gitu ya. taruhan, ya, taruhan. Kalau biasanya dulu sama kabupaten, bukan kabupaten ini sih. Kecamatan Melanau ya. Kecamatan Melanau di sana. Ya, Nah, Melanau, kadang juga daerah Teluk Batang, ya. kadang juga Ketapang ada juga kalau Tapang turun berarti. turun ya. Oke, kembali lagi ke channel Kayung Nesia. Kali ini kita ingin berbincang atau bercerita sedikit lah ya. Bersama tamu pada hari ini, yaitu sang raja terakhir Waduh. Iya, dari perkumpulan yang ada. Ya. Fajar, gimana kabarnya Jar? Alhamdulillah sehat ya, seperti Anda lihat sendiri kan. Oke. Kuliah lancar ya? Aman, kuliah aman. Sedikit terganggu kan. Masalah berteman sama adalah teman-teman saya di dalam kontrakan ini kan buat saya malas juga untuk kuliah. Oke. Jar, kali ini kita ingin membahas atau mengulik sedikit lah ya tentang masa-masa dulu, cerita-cerita masa lalu. Tentang histori ini bahaya ini, Bos. Iya, gak apa-apa, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan buat Fajar sendiri ya. Dijawab sederhana aja lah kan. Seingatnya saja lah. Kemungkinan bisa ya. Mungkin begitu. Oke, ini pertanyaan yang pertama mengenai umur berapa Anda terjun ke dunia nakal atau mengenal dunia nakal lah, seperti balap, drag, road race? Ya, kalau dibilang saya terjun ke dunia road race ataupun balap liar dulu ya. Nah, Itu kira-kira umur umurnya sih lupa saya. Tapi kalau masih ingat saya kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP kalau nggak salah itu. Kelas 1 SMP lah mungkin pokoknya dari SMP saya mulai mengenal road race, balap-balap liar itu dari SMP kelas 1 mungkin. Itu saat sirkuitnya udah ada atau belum balap-balap pada saya? Pada waktu itu Balap ya, liar misalnya di mana tempatnya gitu. kan sampean juga tahu sendiri kan. Iya. Di daerah kita dulu belum ada namanya lapangan ataupun sirkuit, ada dulu. Bang, tolong keras sedikit suaranya, Ya, Bang. ya ini agak keras nih, udah Iya, dengar dulu. udah. Ya dulu mungkin belum ada sirkuit ya. Kita balap tuh itu kan pasti Mas Aiman juga tahu itu ya, di Gang Serong itu kan, jalan lurus itu trek-trekan untuk drag. Biasanya juga itu kalau lebaran kedua biasanya di pantai itu, di pasir itu anak-anak juga drag dulu itu aja paling balap-balap liar. Kalau untuk sirkuit sampai sekarang belum ada. Mungkin pihak-pihak dari kabupaten kita bisa lihat di podcast kali ini, mungkin untuk membuatkan sirkuit untuk anak-anak, daripada balap liar kan menimbulkan kecelakaan. Itu repot juga, Bos. Oke. Mengenai drag liar gitu, itu dari mana-mana aja? Maksudnya? Misalnya dari Ketapang kah ada yang mengikuti? Itu kan balap apa tuh ya namanya? Drag liar. Drag. Kalau drag liar itu dulu pernah taruhan taruhan. Gitu ya? Taruhan kalau biasanya dulu sama kabupaten, bukan kabupaten ini sih. Kecamatan Melanau ya. Kecamatan Melanau di sana. Ya. Nah, Melanau, kadang juga daerah Teluk Batang. Ya. Kadang juga Ketapang ada juga kalau Ketapang turun berarti. Turun ya. Kalau taruhannya gede ya turun juga. Tapi Anda pernah nggak menyerang gitu atau tanding ke Ketapang balap? Di Ketapang belum pernah. Tapi kalau main-main, hanya sekedar main-main balap liar pernah. Dulu itu di Ketapang belum ada sirkuit juga. Dulu itu di Liter T. Itu daerah pasar apa itu? Biasanya pasar lama. Ya. Itu tempat orang-orang anak-anak Ketapang itu road race di situ, balap liar juga di situ, main-main motor. Anda balap liar joki atau mekaniknya atau nyediain motor-motornya gitu? Dulu saya kan belum tahu juga itu bawa motor drag, tapi pernah sekali balapan, pernah juga kalau balapan bawa motor. Kalau saya joki pernah juga,
Tapi kadang ikut-ikut teman aja. Hmm. Kalau motor-motor yang kencang itu yang udah 250 atau 200 cc itu kadang-kadang motor tuh teman yang bawa joki yang udah pasti udah bisa bawa Ya. motor itu. Oke, itu mengenai balap-balap liar ya. Iya. Tetapi ada nggak yang apa sih yang memotivasi eh, kalian ingin melakukan balap-balap liar begitu? Kalau Apakah motivasi, ingin cari sensasi atau ketenaran gitu? motivasi nggak ada bos. Tapi itu kan namanya kesenangan-kesenangan remaja aja. Balap liar tuh asik pas, soalnya banyak Hobi mungkin. hobi, banyak Ya. teman. Sebenarnya kalau hobi disalurin ke adanya sirkuit itu lebih baik Hmm. daripada balap-balap liar. Ya tahu sendiri lah resikonya gimana. Oke, mengenai drag race dan road race ini bagaimana Anda menanggapi saat sekarang ini? Kan masih masih tenar-tenarnya lah ya kan. Iya. Anak-anak muda masih menggeluti hal itu. Ya menurut saya Hmm. sekarang kan banyak juga ya balap-balap liar. Sekarang masih enak sih sekarang. Ya. Ada apa namanya? Dibebasin kadang-kadang tuh sama polisi, pihak kepolisian hari Sabtu atau Minggu kalau nggak salah main di pantai itu. Oh, Yang ada lapangan sepetak itu. ya. Untuk anak-anak latihan balap-balap liar road race itu ada. Tapi alangkah lebih baiknya pihak daerah kabupaten kita sendiri lah, Ya. Kabupaten Kayong Utara itu tolonglah salurkan bakat-bakat mereka. Kalau nggak bisa buatin sirkuit, Nah, ya setidaknya support dana untuk mereka berkompetisi di daerah lain seperti daerahnya oh, Singkawang. Singkawang itu heeh. kan tempatnya resmi, sirkuitnya ada. Jadi boleh Mm-mm. disalurin kalau nggak bisa secara membuat sirkuit ya salurin secara bentuk dana kan biar mereka Mm-mm. bisa. Dana aja sih kalau pergi ke kabupaten sebelah itu kan dananya lumayan gede, Bos. Oke, oke. Ya, saya minum dulu juga. Oke, sebenarnya asik sih ya membahas-bahas road race ini. Tetapi memang yang Anda katakan itu ada benarnya juga ya, mendanai. Kan sia-sia juga Iya, anak-anak muda latihan. Dia keluar uangnya uang sendiri itu kan, iya uang modif-modif sendiri. motor. Nggak ada bengkel, nggak ada mau sponsorin. Soalnya kalau bengkel Ya. sponsorin otomatis itu kan masuk kayak apa namanya bentuk oli, apa Mm-mm. namanya sponsor dari oli apaan itu kan. Kadang kalau di luar di Jawa tuh rata-rata itu kalau nggak dari Wear Park itu pasti Ya. ada sponsornya. Kalau nggak dari oli ataupun apa ban Nah, motor itu pasti ada sponsornya. Makanya mereka tuh sampai sekarang gede. Kalau di Jawa tuh apa namanya tempat apa bengkelnya gede bengkelnya. karena kru-krunya pun dibayar kan di situ kan nggak sia-sia kerja. Mm-mm. Oke, biasanya habis berapa kalau modif motor road race itu sendiri? Paling Kalau besar lah pada saat di kampung atau kejayaan-kejayaan Anda lah. kalau untuk drag tuh saya pernah lihat Nah, teman tapi itu orang orang berada sih bos, ya, orang Cina kan. Kalau dia bikin motor drag tuh kan harus maksimal karena tuh kan kalau orang Cina tuh dia banyak uang gengsinya juga ya, tinggi kalau untuk balapan motor itu belasan bisa jadi bos kalau untuk belasan motor nih. drag tuh. Tapi kalau untuk motor road race itu lebih lebih Besar, mahal, lebih lebih besar besar. lagi. Ya, saya salah juga kalau salah saya, Hmm, misalnya saya ngomong kayak gini, kadang saya lihat tuh kata-kata teman-teman lah, lebih hmm, murah itu buat motor matic atau enggak 2 tak. ya, Kayak Poswan tuh ya. murah, sama matic Oke, itu oke. kayak kayak Mio Sporty. Tapi Hmm, kalau kita buat 4 tak, itu kayak Jupiter, kayak Revo ya. itu lumayan. Kalau 4 tak tuh ngeluarin uangnya lumayan untuk bikin motornya road race. Oh, berarti sekitaran belasan, mungkin puluhan ada Ya, bisa mencapai ada ya. puluhan, ada juga motor sampai seratusan. Oh, Kalau motornya speknya tinggi kayak apa sekarang nih kan anak-anak hmm, sekarang udah main injeksi, ya. karburator nggak main lagi. Kalau untuk di Jawa karburator nggak dipakai, udah rata-rata pakai injeksi. Itu lebih lebih besar biayanya karena kan biaya setting motornya kan nggak manual pakai Hmm. mekanik langsung, ini udah pakai komputer itu kan Oh, iya. lebih Kalau maju di lah daerah kita kan masih no, ini ayo apa tuh? karburator. Ya Karburator masih normal ya, belum pakai normal. komputer gitu Belum kan. pakai komputer, rata-rata masih apa namanya Mm-mm. mekanik-mekanik yang paham Secara tentang motor sederhana lah ya. sederhana. Oke, itu mengenai road race ya. Tetapi Anda saat ini masih menggeluti atau tidak, atau ada penerusnya gitu? Ya kalau saya sih keinginan Ya. untuk terjun ke
road race itu Masih. masih lah bos. Karena saya dulu juga balap-balap gitu aja lah kan. Heeh. Nggak sampai resmi apa namanya, resmi ibaratnya itu ke Jurda, ke Jurnas itu resmi Mm-mm. itu. Kalau yang masih balap-balap biasa itu enggak resmi. Tapi sekarang penerusnya sih ada di rumah saya itu. Ada bikin juga motor. Oke. Motor Mio Mio. Sport dibikin lagi. Ini lagi mogok nih bos. Perlu biaya juga. Kalau ada orang yang biayain mungkin hidup lagi motor Mio Oke. Sport itu. Itu sudah habis berapa motor yang Anda mau sekarang ini? Itu kalau dari tuan aslinya itu mungkin 10 ada bos. 10 10 jutaan hampir ya. 7 juta 8 jutaan itu ada. Iya. Cuman saya belikan motor Mio Sporty itu dalam bentuk udah jadi. Hmm. Ya, jadi orangnya jualnya nyesak lah ibaratnya kan. Iya, iya. Perlu uang. Perlu ya, uang. saya beli motor. Oke, itu mengenai balap-balap liar ya. Iya. Oke, mungkin kita beralih ke topik selanjutnya ya. Santai-santai Mas, minum dulu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu Anda kan balap-balap liar nakal kan, tetapi saya lihat pendidikan ini tidak tinggal ya. Nah, sekarang Anda sudah kuliah, mau tamat juga. Nah, pertanyaannya apa yang memotivasi Anda itu sampai bertahan dalam jenjang pendidikan gitu? Sebenarnya kalau dibilang yang memotivasi itu nggak ada sih bos. Ya. Saya lebih mengutamakan pendidikan itu lebih penting. Mm-mm. Kalau ibaratnya itu saya sekolah, ya taunya lulus saja, nggak ada saya ingin pintar apa segala macam. Pokoknya ya penting lulus lulus nih. saja. Sekolah mau SMP, mau SD, mau SMP, mau SMA, mau kuliah itu harus selesai aja. Nggak ada saya mau apa nilainya tinggi, nggak ada patok itu. Jadi saya selesai aja. Oke. Tapi mengenai dunia pendidikan, ada nggak yang apa tuh nggak pernah naik kelas gitu? Pernah bos. Naik itu Itu kelas berapa itu? kelas 1 SD. SD SD. itu sama kelas 2 SD. Saya nggak naik. Bodoh banget saya kelas waktu itu. Berarti SMP, SMA lancar berarti ya. Naik terus. Ya SMP tapi pernah juga bermasalah, hampir juga nggak naik. Cuman alhamdulillah Tuhan ya. Mungkin takdir bos. Takdir ini saya ini takdirnya bagus saja. Iya. Pokoknya teman-teman tinggal. Pokoknya dulu saya SMP tinggal. Teman-teman saya tinggal 6 orang. Nggak naik kelas. Itu termasuk saya. Sebenarnya 7 orang nggak naik. Yeah. Nggak tahu kenapa saya bisa naik kelas 1 SMP itu. Udah teman saya tinggal. SMA juga gitu. SMA teman saya tinggal 4 orang. Saya juga naik. Mungkin memang takdir saya ternyata lain. Terus selesai sekolah. Iya. Oke, mengenai itu SD, SMP, SMA ya. Tapi kalau masalah kuliah ini kan, apakah memang keinginan orang tua atau dari pacarnya sendiri mau? Kalau kuliah dulu tidak pernah terbesit dalam pikiran saya itu untuk pengen kuliah sebenarnya bos. Dan orang tua juga nggak pengen saya lanjut ke jenjang kuliah. Karena kalau orang tua kita sana kan tahulah sendiri, tamat SMA cari kerja. Iya. Percuma kuliah kan. Tapi saya berpikir dulu, kalau saya nggak kuliah nih. Tapi dulu tuh nggak mikir saya kalau nggak kuliah nih, saya nggak bisa jadi apa-apa. Tapi saya lihat dulu teman-teman saya pada kuliah kan. Saya pengen coba daftar saya kuliah di Pontianak tuh. Pontianak ya waktu di Universitas Tanjung Pura. 1 minggu doang saya kuliah di sana. 1 minggu saya balik, ada tawaran. Yuk kuliah. Saya tes lah kuliah, baratnya ngikutin tes. Kuliah itu sampai di Jawa sekarang. Alhamdulillah lah, mungkin takdirnya berkata lain. Oke. Sangat menarik ya. Mulai kita bahas dari drag race, road race sampai dunia pendidikan lah ya. Tapi kalau masalah ngumpul-ngumpul malam itu gimana? Ngumpul malam sih dulu rutin saya bos, setiap malam keluar. Biarpun nggak diizinin orang tua, saya mesti keluar malam. Iya. Kadang balik jam berapa ditungguin sama orang tua. Kadang juga biasalah kalau kita pulang malam kan. Itu waktu SMA ya sering-sering ngumpul. SMP bos. SMP, SMA. SMP yang paling parah. Paling parah tuh SMP 1 sampai kelas 3. Itu paling parah tuh. Kalau SMA itu kan udah besar kan, udah bisa berpikir. Oh iya, SMP itu kan lagi ini ya, tenar-tenarnya musik-musik punk, metal gitu. Nah, pada saat itu Anda
sedang genre apa? Itu apakah semua atau punk gitu? Saya itu semua genre saya suka sebenarnya. Ya, Tapi yang lebih saya dominan ikut gitu. dominan ikut itu punk sama hardcore kalau nggak salah. Oke, Seperti oke. dua aliran musik itu. Tapi masih ingat lah ya. Masih ingat, Masih ingat Bos. lagu-lagu punk Lagu gitu. punk, apalagi lagu punk saya masih ingat sampai sekarang. Kalau lagu hardcore aja susah karena kan banyak lagunya lagu bahasa Inggris Iya. ataupun nyanyinya cepat. Gitu. Kalau lagu punk sih alhamdulillah sampai sekarang masih ada lah sedikit yang Mm-mm. ingat saya. Nyanyikan. Oke, memang waktu dulu itu musik-musik punk di Tanah Kayung itu sangat tenar ya, Iya, punk, metal sampai bikin-bikin parade kan. iya parade. Anda berarti ngikut di parade di Melanau, Teluk Batang. Itu ngikut bos, sekedar ngikut aja kita hadir. Kalau nampil itu pernah sekali Nah, di mana? di Teluk Melanau itu kalau nggak Ya, salah. Di Melanau, di gedung berarti ya. di gedung parade. Itu ya, bukan genre saya sebenarnya. Musik apa? Musik metal kalau Oh, nggak ada. salah itu musik metal saya ikut-ikut aja. Baratnya kalau bahasa orang kita tuh babi nak babi gatalan kan babi merebung salah. Ikut babi merabung. Babi nak apa kita gatalan itu nah. Oke, memang gitulah ya pandangan masyarakat. Nah, itu dunia mengenai dunia permusikan ya. Tetapi kan sering keluar malam, begadang kan, sering apa itu dimarah sama orang tua atau dipelasah nggak gitu? Iya lasah lah bos, pasti bos kalau kita pulang malam waktu masih SMP itu. Nah orang tua tuh sebenarnya nggak salah, dia kan mendidik kita untuk kita kan sekolah. Ya. Seharusnya jam 10 tuh kita udah harus di rumah kan. Iya. Tapi pada kenyataannya saya jam 1, jam 2 baru balik, kadang juga baliknya pagi. Wajar lah orang tua marah. Oke, tapi bagus juga ya kita pulang pagi, subuh tapi tetap mengutamakan Iya. pendidikan. Itu capek bos pas sekolahnya. Tapi pernah bolos gak sih waktu sekolah? Kalau bolos sering. Oke. Kalau bolos tuh SMP sering. Kalau SMA saya datangnya jam 10. Kan rumah saya dekat sama SMA. Oke. Misalnya jam pertama saya datangnya jam 9, jam 10. Guru udah masuk, jam kedua saya baru masuk. Berarti Itu lewat jalan pintas belakang. Iya, jadi dalam hutan itu kan tahu sendiri di SMA. Oke. Tapi senakal apa Anda pada saat sekolah yang paling nakal lah gitu? Saya nakal-nakal sekolah tuh biasa, bos. Nakal-nakal di kelas. Ya nakal-nakalnya keluar kalau ada jam Nyingkap kelas. hobi ya ada. Itu enggak ada bos, jam nyingkap rokok itu enggak ada. Paling keluar kalau nggak ada guru di kelas, saya langsung ke kantin. Itu aja nakal-nakal gitu aja. Nggak ada nakal-nakal yang tawuran itu nggak pernah. Hampir nggak pernah. Nggak pernah dengar juga. Semasa kita sekolah nggak pernah juga ada yang tawuran kan antara SMA ataupun antar SMP. Memang tidak ada itu. Kalau di waktu SMP kan tempat-tempat nakal kan banyak yang seperti di pokok salak itu. Apa? Iya. Anda ngikut-ngikut nggak di situ? Iya, itu saya juga termasuk alumni pokok salak juga, bos. Kalau bolos di dalam pohon-pohon hutan itu kan salak itu, tahu mungkin permisa yang nonton podcast ini nggak tahu salak itu apa. Nah, itu ya bos aja lah jelasin salak itu apa. Oke, ya itu seputar kenakalan ya, tidak patut dicontoh teman-teman. Yang ngerokok boleh nih bos? Oh, boleh, silakan aja bos. Sudah santai kuliah juga boleh ngerokok kan. Okay. Kalau SMP masih dimarah juga sama orang tua ngerokok. Berarti Anda mulai merokok itu sejak umur berapa? Saya ngerokok saya SMP. Sebenarnya kena rokok tuh kita dari kecil pun udah kena rokok. Tapi kalau saya yang ngerokok aktifnya sembunyi-sembunyi lah ibaratnya. Iya, sembunyi-sembunyi dulu. SMP itu saya ngerokok. Oh, sekarang sudah diizini ya? Sekarang udah kuliah bos. Udah bebas, free ya? Ya penting uang transferan lancar. Potongan rokoknya lancar juga. Oke, itu seputar kenakalan ya. Tidak patut dicontoh ya. Yang patut dicontoh perjuangan dia dalam mempertahankan pendidikannya. Nah, oke. Tapi untuk mengenai dunia permusikan, itu gimana tanggapan Fajar sendiri? Pada saat ini kan sangat sepi. Musik punk mungkin tidak ada parade lagi saat ini. Kan kalau waktu dulu kan sering ya. Kalau saat sekarang ini kan 5 tahun. Zamannya kita itu paling sering gitu ada parade. Tapi sekarang saya lihat mungkin
anak-anak yang teman-teman kita dulu sebaya ya, Iya ya. yang sekarang milenial ini Mhm. mungkin udah banyak mengenal game mungkin, Bos. Oh, sudah Game berpindah faktor ya? ya. Iya ya. Faktor sekarang kan yang lagi tren-trennya di kalangan sekarang itu kan ya Mhm. game. Game dulu kita harus ke PS, Iya, ke rental-rental komputer ngerental gitu ya. komputer atau enggak main ke warnet. Warnet. Kalau sekarang simple, ada handphone, Mhm. download aplikasi, langsung main game. Kalau kita dulu HP aja mungkin kita HP Iya ya. jadul kan. Yang penting bisa